Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini luar biasa. Hujan dari pagi, harap-harap cemas sampai sore pas waktu acara berhenti. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Buya Muslim Yatim, anggota DPD RI. Ini udah Jakarta mainnya kita sekarang Bapak Ibu. Kemudian yang selalu ada di setiap acara, di setiap kegiatan kita. Ini Ustadz kita, Ustadz Haji Muharlion SPD. Terima kasih, kemarin beliau nelpon, Kang saya mau reses, saya mau di Harmoni. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu punya apa saja, ingatnya Harmoni dong. Luar biasa. Ya kan? Kalau beliau punya program apa, selalu yang ditawarkan itu ke kita. Cuman kadang-kadang emang kitanya yang belum siap terima gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan masih seperti itu Ustadz. Perhatian Ustadz dan kepedulian Ustadz untuk komplek ini. Harmoni 10 tahun baru Ustadz. Jadi yang perintis utamanya adalah Bapak berbaju kuning di belakang, Pak Jul Emri, mohon berdiri Pak Jul. Inilah sebetulnya Bapak Ibu perintis semua kegiatan di Harmoni. Beliau berjibaku dari semenjak warganya hanya beberapa orang saja, ya, bergotong royong setiap hari untuk semua hal. Terima kasih Pak Jul Emri. Semua hal yang kita nikmati saat ini adalah juga jerih payah beliau yang dirintis dari 10 tahun yang lalu. Kemudian yang terhormat
Bapak Ketua RW 8 Pak Gusmen nih selalu semangat di setiap acara. Kemudian Bapak RW 06 Pak John, terima kasih sudah hadir Pak John. Kemudian Pak RW kita RW 12 nih yang sama sebetulnya dengan Ustadz Marlion tadi. Ada acara asal beliau dengar pasti datang. Pak Samsul Bahri, ya, Pak Ketua RW 12, RW kita, karena kita masuk ke wilayah beliau. Kemudian Bapak dari LPM Kelurahan Nadopin Hitam, Pak Saprudin, mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir. Pak Lurah mungkin Pak Saprudin yang mewakili. Nah, beliau mungkin ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah muliakan, malam hari ini berbahagia sekali kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dengan orang-orang baik dan hebat. Cerita kita dari dulu banyak. Ketika Ustadz Marlion masuk, jalan kita kecor, yang dulunya jalan tanah ya. Kemudian air kita yang kebanyakan sumur bor dengan segala macam keluhannya, jaringan PDAM masuk. Jadi hikmahnya, kalau ada orang baik dan hebat masuk, pasti berkah untuk satu wilayah. Nah sekarang Buya Muslim Yatim masuk nih. Kita tunggu keberkahan apa nanti yang akan kita terima. Ya. Kemudian beberapa setahun yang lalu, Ustadz Irwan Prayitno, mantan gubernur kita, masuk ke sini mengisi ceramah Ramadan. Alhamdulillah, apa keberkahannya? Sertifikat wakaf kita selesai. Selalu ada kebaikan yang mengikuti itu. Jadi kalau ada orang hebat dan baik datang ke komplek kita, semangat kita harusnya menyambut beliau-beliau ini, bersukacita kita, dan tunggulah beberapa saat lagi, beberapa saat kemudian, insya Allah ada kabar berita, bukan begitu, ada kabar baik yang akan mengikuti, bukan begitu Ustaz Malian? Ya. Ya. Itu mungkin kemudian juga untuk acara malam ini istimewa sekali untuk tim Kasidah nih. Saya minta tolong, udah sore tadi ya? Sudah jam berapa? Jam 5 kontakan. Alhamdulillah, Bu, biar agak adalah sedikit kemeriahan gitu. Kok bisa bantulah hadir gitu. Alhamdulillah, semangat. Saking semangatnya merah Bapak Ibu sekalian. Ya, hadir malam ini. Terima kasih banyak tim Kasidahnya sudah ikut memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Kemudian acara kita masih panjang, masih banyak yang akan disampaikan, tidak banyak yang saya sampaikan. Intinya terima kasih dan kebahagiaan luar biasa bagi kami pada malam hari ini, karena tidak semua tempat, tidak semua wilayah bisa mendapat kesempatan seperti kita dikunjungi oleh para pejabat dari tingkat lokal sampai nasional. Nah, ini berkumpul kita di sini. Mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita tunggu sebulan 2 bulan ke depan atau beberapa saat ke depan nanti keberkahan apa yang akan kita dapatkan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Ibu adalah orang yang kompak, orang yang bersatu. Kompak Bapak dan Ibu, semua bisa kita lakukan. Kalau tidak kompak dan yo Pak Boridon datang loh. Kenapa kita kompak? Kita bersatu. Saya Ustaz kaget sama ibu-ibu di sini. Tanya sama Pak Pengurus. Pak Pengurus mama ama-ama di sini kok ndak mencogok cie aja. Ustaz, Pak RW si koko cali salah bego sebentar deh Pak RW datang kirinya baga guru se kue itu tibonyo. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kekompakan ini kita lakukan pada tanggal 14 Februari. Kok jalan-jalan sih gua? Beko. Terang Ustaz gua.
Saya pernah bertanya kepada ibu-ibu, "Ma yang banyak sanang banyak suami perciek saja." "Ustaz, lancarlah sanang banyak suami, banyak belanjawan." Kenyataannya Bapak Ibu, banyak suamiku juga tulak-tulak saya. Sadulah, kini awak cik. Insya Allah Bapak Ibu, saya lihat dari undangan daripada Pak RT tadi luar biasa. Lah, kami janji ibu-ibu, awak berjanji bersama-sama. Lah, awak capai si koko 100%. Aduh cerita tu. Buya awak juga. Lah, tak ada lah cerita lain. Senator Sumatera Barat, Haji Muslim Yatim, yang kami hormati Bapak Marlion, anggota DPR dari Kota Tangah, Bapak Ibu. Kemudian yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, Bundokan Dua, alim ulama, cerdik pandai, dan Ketua Pemuda. Hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa dalam rangka reses pertama Haji Muralian SPD didampingi oleh Senator Sumatera Barat, sebab senator ini Bu di Sumatera Barat Cek Provinsi 4 Bu. Kemudian pada itu Lurah berpesan Bapak Ibu EPRT KRW Pemuda Masyarakat, bagaimana masyarakat memilih tanggal 14 Februari itu berlomba-lomba, banyak Bu. Bukan kemarin ini saya lihat Bu di Darut Tinggal Hitam 70% orang memilih Bu. Banyak yang tidak memilih Bu. Maka itu Pak Lurah mengimbau tadi kepada Pak Ibu RT RW untuk dapat mengimbau masyarakatnya kalau dapat Bu di masjid, di musala diumumkan Bu untuk memuluh pada hari tanggal 14 Februari itu 2024. Kemudian pada itu menyinggung kata Pak RW tadi Bu, kalau kita tidak kompak Bu, kalau kita sasaran tembak Bu, tembak di ciek tu Bu, jangan lain tembak Bu. Kalau saya bagi mereka tembak di ciek tu, jangan lain tembak. Kalau ibu tembak lain Bu, karena matu Bu, tiba dinding karena matu. Untuk itu kami imbau kepada mereka yang lagi datanglah berlomba-lomba bersama-sama untuk memilih sasaran tembak. Demikian telah kami sampaikan. Samba lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur alhamdulillah pada malam yang penuh dengan rahmat dan berkah ini, walaupun suasananya dingin dari pagi Bu, luar biasa hujan. Ambo tadi banyak kegiatan sangat padik bana. Baralik saja 7-8. Tapi yang bisa sempat dihadiri 7 itu bakaja-kaja Jawa Katu. Jadi subhanallah alhamdulillah kita bisa hadir malam hari ini, dan ternyata tadi menjelang kemari berdoa-doa mudah-mudahan berhentilah hujanku dulu. Alhamdulillah. Ambo cik so khawatir apanya. Terjadi kejadian beberapa waktu yang lalu ketika mau hantar nasi bungkui malam-malam kan itu banjir balik. Itu yang wak khawatirkan. Mudah-mudahan alhamdulillah hujannya berhenti. Kita berselawat buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati dan kita muliakan anggota DPD RI Buya Haji Muslim Muhammad Yatim LC MM. Beliau sekarang anggota DPD RI. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua LPM, di Sumatera Barat itu cuma 6 perwakilan. Se-Indonesia pun masing-masing 4 setiap provinsi. Beliaulah salah satu dari yang ampe itu. Ya, nah, kita doakan beliau sehat selalu, berikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu ya. Dari subuh setahu ambo beliau berangkit tadi ke Pasaman. Bayang Bu jauh tuh Bu. Ya, ke Pasaman dari Bus Kapiang mungkin lewat oleh Bus Kapiang, setelah beliau kemudian ke Bukit Tinggi, ada acara Bukit Tinggi.
Tadi maghrib pun beliau masih di Bukit Tinggi. Kira lah tiba sesiko kan. Bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu kita. Karena baru ke Patang mau sampaikan ke beliau, bisa nak Buya hadir acara besok. Beliau karena warga lari rindu benar dengan Buya cuma kan. Kata beliau bisa karena target beliau bisa sampai siko. Alhamdulillah bisa sampai sesuai dengan apa yang beliau rencanakan. Terima kasih banyak Buya. Akhirnya kerinduan. Karena PRT kok dan TNT itu pertanyaan cik ya. Kalau hadir Buya Muslim ke cik beliau itu pesan tak ada yang lain mintanya dah. Buya Muslim saya diminta hadir oleh beliau. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita malam hari ini. Terhormati Bapak Ketua LPM yang selalu hadir sama kami bersama kita semua. Yang kita hormati hadir hari ini Bapak Ketua RW 12 beserta RT, Bapak RW 8, Pak Datuk, Pak John, Ketua RW 6, beberapa orang, Pak Ketua Pemuda dan seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu, khusus ini grup Robana dari Masjid Al-Hidayah. Luar biasa penampilannya malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kami juga didampingi oleh beberapa kawan-kawan. Ada Bu Desmawati. Terima kasih Bu Wati. Ini beliau pengurus PKS juga di Kota Tangah. Dan tokoh kita juga di Dadok Tunggulitan. Ada Doni. Kita aja Don. Ini Doni Ananda nih. Ketua DPR PKS di Dadok Tunggulitam. Jadi kalau ndak ambo aja, ambo kena semprit Pak. Walaupun ambo ketua DPD. Kalau siko komandannya beliau, ambo komandan di kota. Tentu melapor jamu ke beliau. Kalau nanti ambo masuk tunggu hitam sih kalau ndak lapor ketua ranting, karena lapor lo ambo Pak. Laporan tiba lo kamu balik. Balik aja laporan kok kan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh warga yang hadir malam hari ini yang berbahagia. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak RT dan seluruh kita semua, khusus warga Komplek Harmoni yang sudah bersedia hadir bersama kita malam hari ini mengakhiri kegiatan reses. Reses adalah masa tidak bersidang. Jadi kadang-kadang dulu masyarakat, "Kamu apa reses gini Pak?" Sangkonya kunjungan kerja tu reses yo. Reses tu masa awak tidak bersidang. Ya di dewan tu ada masa sidang namanya, ada masa tidak bersidang. Kalau di dewan tu kan rapi gitu kan, membahas, kemudian bertemu dengan masyarakat. Makanya jadwal dewan itu 24 jam dan tidak ada kalender merahnya Pak. Kadang kalender merah besok ada kok, kamu merah kalender besok kok. Kalau di orang-orang pegawai kok ditunggu-tunggu kalender merah kok. Kalau kami tidak ada kalender merah nak Buya. Hijau sedolahnya, hitam sedolah kalender kami kok. Nah, apalagi kini kan ngecek Buya kok kami kok lagi LC, lagi cemas-cemas. Manjalan tanggal sampai balik Februari kok LC lagi cemas ya kan. Artinya apa? Jadi reses adalah bertemu dengan konstituen untuk apa? Menyambung, menerima aspirasi dari Bapak Ibu semua untuk kita perjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Walaupun kok yang resmi yang difasilitasi oleh pemerintah. Walaupun kayak namanya turun tu ndak ada mengenal waktu loh. Dadok Tunggulitam kola paling ngaco ambo kemari. Bahkan ada lo isu ambo lah punya bini skoce. Ya, lacu ngaco-nya kecil lah punya rumah lo skoce. Hah? Ndak taluk dah ya. Langsung hilang sarwa ya. Langsung hilang sarwa ibu-ibu kohnya langsung nyebuli aja Pak. Ndak ada dah. Ambo raksuk kau Tunggulitam karena memang begitulah. Apalagi besok kalau seandainya 2024 tapi dia balik kantor DPRD tambah rakyat. Kapatang itu setelah sidang ambo langsung singgah ke rumah PRW 8. Tibolo PRW 6 tabaco juga tibo sinan yang tak mengalut tibolo sinan kan. Tibolo buing dari RW 3 balik. Jadi kalau laba kumpul itu gitu Pak, kerinduan untuk bertemu dengan masyarakat itulah, karena itulah bahagian dari tugas kita.
Rasul dalam minggu itu lah barangkali ketemu kita patang hari Jumat ya bajanya, hari Kamis ambo pun datang ke Tunggul Hitam. Jadi hampirlah, karena memang kita melihat ini adalah bahagian dari tugas kita sebagai anggota DPRD. Maka Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sebagai anggota DPRD mungkin tidak banyak selama ini yang bisa kami lakukan khusus di Komplek Harmoni. Tapi alhamdulillah apa yang kita nikmati hari ini mungkin adalah bahagian dari kerja yang sudah kita lakukan selama ini. Baik jalan yang sudah kita bangun, kami yakin dan percaya itu belum selesai. Kalau belum selesai itu Pak, kita lanjutkan tugas-tugas yang belum selesai itu nanti di prode selanjutnya. InsyaAllah mudah-mudahan doakan ini bisa kami jalankan secara baik. Alhamdulillah mungkin kita masih ingat ketika dulu Kang Idoy bersama Bapak yang lain memperjuangkan dasar dulu air bersih, tadi sampaikan oleh Pak Kang Idoy. Dulu diminta kita lebih kurang berapa Kang Idoy? 150 juta oleh PDAM. 350 juta dulu Bu ya. Mereka ini diminta oleh PDAM agar bisa dimasukkan air PDAM ke sini. Tapi karena kebetulan PDAM itu mitra kami, cuman warga ini membayar 110.000 per rumah. Jadi yang 350 nggak jadi, 350 juta nggak dibayar. Kenapa? Kita masukkan program namanya MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dan alhamdulillah warga hanya membayar 100.000 plus 10.000 untuk materai. Dan itu hampir seluruh rumah masuk. Kecuali rumahnya mungkin mewah. Termasuk musola waktu itu nggak masuk ya. Musola emang nggak boleh, karena nggak boleh. Tapi karena dengan ada jaringan, masyarakat juga semuanya yang masuknya bisa menikmati ini. Terakhir kemarin Pak RT juga kita masukkan beberapa tiang listrik untuk lingkungan kita ini. Jadi mudah-mudahan banyak lagi yang nanti akan kita tampung, termasuk RW-RW kita hari ini, RW 6, RW 8, RW 4. Ke depan mudah-mudahan bersama-sama kita coba untuk memperjuangkan aspirasi di Kelurahan Daduk Tunggul Hitam. Dan tentunya adalah mohon doa dan dukungan selalu, bimbingan dari Bapak Ibu semua. Kok ado nyampang anggota kalau tolong dijagokan. Kalau ado yang terlupa tolong diingatkan. Nah, itulah fungsi. Makanya pemimpin itu kan dalam bahasa Minangnya Bu ya, ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah. Bakok salangkah diduluan kok ndak 10 langkah. Kalau nyo salangkah, kalau masyarakat perlunya balik capek ke belakang, dicapek bisa diranggut itu. Ya kan, kalau nyo salangkahnya bisa diikona. Pak, apa lah salah balik ke belakang, balik Pak. Kami perlu juga Pak, capeknya balik. Tapi kalau 10 langkah, lama baliknya. Bako tinggian sarantiang mudah dijangkau, mudah ditemui. Jangan sampai pemimpin itu sulit untuk bertemu, itu susah. Itulah pemimpin. Nah, dan ambo wakil rakyat baru. Kalau wakil itu adalah lebih, karena kita mewakili rakyat tentu adalah harus dekat dengan rakyat yang diwakili. Itu tadi itu. Itulah konsep orang Minang itu, tinggikan sarantiang, didahulukan salangkah. Nah, itu konsepnya. Makanya carilah pemimpin yang bisa kita berkomunikasi, yang selalu jangan sampai beko telepon wak sudah nyangkik. WA wak sanya balik. Tapi kalau ambo rasanya kalau ambo prinsip ambo ada yang nelpon, ada yang mau WA. Kalau sekali berarti seng. Kalau sekali nak ada nomornya Bu ya. Biasa kalau nak tangkek nak mau ulang loh. Tapi kalau 2 kali nyoman nelfon, mau ulang. Tapi kalau kini nak ada lah. Sekali nelfon mau ulang, telepon balik. Berarti nyo perlu. Ya. Tapi kalau ada yang video call, maaf, nak mau angkek. Kini hati-hati ya Bu. Nyobai video call lah kira nak baju ni orang screenshot dia call. Ala nyobai rasa hati-hati. Banyak terjebak gini. Kalau video call kecuali yang rumahmu baru mangke. Kalau video biasa, kalau kok menelpon WA besok kita angke. Ya Bu ya. Mau mencoba kalau tangke video call mau kok ha. Nah, kini hati-hati kok Bu. Hati-hati. Jadi
perlu hati-hati itu kan berlalu nak Bu. Jadi kalau ibu perlu ndak tangkit nambah WA saja di. Kalau ndak tangkit tolong WA, kenalkan diri dari mana. Kami warga Pak Harmoni, kami warga RW 2 Bale, kami warga RW 8, kami warga RW 6. Jadi insyaallah tuh langsung kita respon insyaallah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa mau sampaikan. Semoga apa yang kita niatkan bersama hari ini, ambo memang ingin taraga. Kamu pikir-pikir kamala. Karena waktu itu ambo berjanji jo Kang Idoy, ambo ingin bertemu dengan tokoh-tokoh, tapi belum tersampai waktu itu bagaimana ya. Saya berjanji ya. Ya, ternyata malam ini janjinya bisa terwujud. Mudah-mudahan ke depan kita tetap bersama, kita wujudkan komplek kita ini lebih baik. Memang ambo mencari musolaku harus menjadi perhatian khusus. Mudah-mudahan nanti kita bisa anggarkan sesuai dengan plafon maksimal lah dari APBD Kota Padang, sehingga musola kita ini beberapa tahun ke depan nak model cooler. Kita targetkan musola ini lebih baik insyaallah ke depan. Mohon doa dan dukungan kita semua, mudah-mudahan ini bisa bersama-sama kita wujudkan. Ya, tidak tahu dan musola apa-apa ibu-ibu bersama-sama. Mudah-mudahan kita doakan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan berakai, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam tak jawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf suara sedang tak baik, sedangkan kita sedang mencari suara ni. Sebetulnya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah kesibukan yang luar biasa menurut saya. Tadi pagi berangkatnya alun serah terima Langi Irangau Pak. Ada berangkat. Kita buat Langi. Langi itu malam tugasnya kan. Untuk menggigit orang malam-malam hari itu Langi itu. Alangau tugasnya siang. Akan ada serah terimanya tu. Serah terimanya ada sipnya tu kan. Alun sip nilai awal apa itu. Dah berangkat pagi-pagi, dah berangkat ke Pasaman. Kemudian mengisi acara. Kebetulan di Pasaman ada sekolah yang kita buat. Sekolah. Saya pakai polider Pak, pakai patwal. Kenapa pakai polisi? Bukan gagah-gagahan, bukan. Agar bisa dapat sampai tepat waktu. Sebab kalau tidak pakai patwal, tidak sampai. Tidak bisa sampai 4 agenda sehari, enggak keburu. Enggak pakai keburu. Allahu Akbar. Iya. Kau pengurusnya besok Pak? Kau pengurusnya besok? InsyaAllah pengurusnya besok. Ya jadi kursi. Dia memang ngerti untuk Buya kursi itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa pengalaman saya malam ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya Haji Muslim Muhammad Yatim LCMM. LC saya dapatkan di Saudi Arabia kuliahnya. Sedangkan MM sekolahnya di AKBP. Saya tinggal di Air Camar, dulu di Air Tawar. Di air-air aja tinggalnya. Semoga tidak meninggal di ujung air. Ya, ada banjir, ada tsunami, ada gelodok kan. Semoga tidak situ matinya. Nah, perkenalan ini dilanjutkan. Asal saya dari 50 kota dulu.
lahir di Natuna, Kepri. Kemudian istri yang Bukit Tinggi, Kurai. Alhamdulillah sudah punya anak 7 dari istri pertama. Istri kedua belum. Belum istri kedua. Kalau Ustaz Malian bilang orang menyebut dia di sini punya istri lagi, mungkin tuh Pak. Mungkin saja. Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi beliau mengatakan tidak, ya tidak mungkin gitu loh. Mungkin. Ini orang gagah muda itu tentu banyak kata. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, ini Ibu kasidah ini luar biasa lagu ya. Saya tadi turun dari mobil kena bau tertidur, begitu. Wah, rasa di mana saya ini sih? Dah masuk dalam relung mobil saya suara lagu ini. Oh, masya Allah, saya bilang kita harus cepat mendengarnya. Bapak Ibu saya muliakan, DPD RI adalah sebuah lembaga yang dilahirkan dari amandemen undang-undang. Setelah 17 tahun dia lahir, maka undang-undang itu melahirkan namanya DPD RI, MK dan segala macam itu. Itu lahir. DPD RI itu adalah badan legislatif satu kamar berbeda dengan kamar dari DPR RI. Nah, jadi disebut bikameral namanya. Bikameral ini kamar satunya adalah DPD RI, kamar satunya adalah DPR. Diayungi oleh lembaga besarnya apa namanya MPR. Nah, MPR. Jadi MPR ada dalamnya DPD RI, ada dalamnya adalah DPR RI. Oke. DPR RI adalah utusan dari partai yang angkatnya, yang mencalonkannya dan memperjuangkannya. Dan setiap dapil, setiap daerah ada dapil-dapilnya. Contoh misalnya Sumatera Barat ada 2 dapil. Ada dapil 1, ada dapil 2 untuk DPR RI. Partainya ada sekian banyak. Di antaranya ada PKS dalamnya. Oke. Sedangkan DPD RI utusannya perseorangan namanya. Tidak diutus oleh partai. Dia pribadinya maju dan dia adalah tidak pakai dapil-dapil. Sumatera Barat itu semuanya dari ujung ke ujung. Berapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat? 19 ya. 19 kabupaten kota. Nah, itulah dapilnya. Di ujung sana sampai ke batasan Muko-Muko Bengkulu, di ujung sana perbatasan dengan Jambi, di ujung sana perbatasan dengan Sumatera Utara, suatu perbatasan dengan Riau, perbatasan dengan laut ada Mentawai. Nah, itulah batasannya. Maka untuk menjadi anggota DPD RI diharapkan kuat berjalan menemui masyarakatnya. Itu. Alhamdulillah saya baru pulang dari Mentawai. Dari Seberut namanya. Perjalanan 4 jam dengan kapal, kena mesin rusaknya 8 jam jadinya. Pulang semalaman, naik kapal lagi. Acara cuma 3 jam je sana, suatu pulang lagi. Gitu. Bapak Ibu saya muliakan, saya agak iri juga melihat Ustaz Malion. Kenapa keluar rumah langsung ketemu kawan-kawannya? Buka rumahnya, ketemu setuen, ketemu pemilih gitu. Assalamualaikum. Lah suara tuh untuk beliau. Waalaikumsalam Pak. Tambah 1 duo. Gitu kan? Gitu dia. Saya enggak Pak, harus jalan dulu seluruh dunia ini. Sampai ke Pasaman. Di Pasaman itu Pak, sampai daerah yang tak ditempuh oleh orang lain, saya sendiri. Ini kan Sudirman dengan Pasaman nih Pak. Teman saya di DPRD provinsi ini 3 periode. Beliau ini saya yakin belum sampai namanya daerah Pertemuan namanya. Pertemuan itu dari Pasaman Timur dulu ya, Pasaman Timur.
sampai panti, nanti jalan lagi lebih kurang 60 kilo masuk ke dalaman, yaitu dari Mapatunggu Selatan. Selatan itu jalan belum rapi Pak, jalan setengah baru selesai. 30 kilo lagi pakai motor, pakai Honda saja. Pakai Honda itu harus dimodifikasi itu giginya, kemudian tidak bisa naik. Gitu Pak. Itu berapa Pak ongkosnya 30 kilo itu 300.000 ongkosnya. Sampai itu ke batas sungai, naik lagi sungai pakai sampan, pakai mesin 4 jam. Atau ada kampung situ tuh, kampungnya nama Pertemuan namanya. Pemilih berapa banyaknya? 400 pemilih. Saya yakin orang tidak sampai situ. Waktu itu saya sampai sendiri. Tapi foto-foto, gambar-gambar ada. Tapi datang tidak ada. Sampai waktu itu milih saya saja situ Pak. 400 semua memilih saya. Aneh enggak? Aneh itu. Masa ya pemilih atau milih saya semua? Punya orang tempat kita mengadu selama 5 tahun. 5 tahun bisa ngadu sama dia. Cara bagaimana caranya? Saya di mana-mana ngomong, saya baik ke Sejunjung, Demasraya bersama. Pilihlah satu orang. Jangan suara itu terbuang. Ini saya baru sudah reses juga, reses dari DPD RI. Saya diberi tugas untuk masa ini resesnya dengan 3 judul. Pendidikan politik 1, yang kedua adalah ekonomi kreatif, yang ketiga adalah menilik nasib para lansia. Itu 3 ini. 3 ini. Dengan politik itu Pak saya ajarkan. Begitu sampai ke masyarakat itu, bagaimana masyarakat tidak membuang suaranya terbuang begitu saja. Kan suka masyarakat ini bagi-bagi suara enggak. Contoh misalnya TPS, ada 200 pemilih atau 300 pemilih atau 250 pemilih. Itu kalau kita bulatkan ke satu suara, satu orang yang bisa memikirkan kita selama 5 tahun ke depan, itu lebih bagus. Ini enggak, kadang-kadang dibaginya tuh. Bapak tuh lagi 2 suara, ada 3 suara, betul tak ada? Ada 5 suara. Akhirnya hancur suara di TPS tuh. Tak jadi apa-apa tuh. Kalau Pak RW bilang banyak suami. Rasul kan banyak belanja suami banyak kan tak? Lupa dia. Okey, jadilah gitu. Jadi maksud saya, dari dunia politik itu bagaimana caranya kita mengangkat seseorang yang kita pilih satu yang dia bisa kita memikirkan nasib kita selama 5 tahun. Yang bersangkutan berharap cuma 5 menit bersama dia di TPS. 5 menit awak di TPS bersama Inyo. Setelah itu Inyo bersama awak selama 5 tahun. Coba lihat nih, saya mendengar laporan dari Pak RT, Masya Allah, gembira banget dengannya. Kau Sanang, kalau ada berita gembira dia datang, kalau ada berita duka dia segera. Itu ciri khas pemimpin. Apa kata seorang ulama mengatakan, mahwa rais, apa itu pemimpin? Rais kaum khadimuhu. Pemimpin kaum itu sebetulnya dia pelayan bangsa itu sendiri, pelayan dia pelayan. Dipanggil. Nah itu. Maka ini enak sekali nih, satu kompleks ini. Kalau ada satu suara yang diberikan tadi misalnya kepada siapa partainya, kepada siapa calegnya, pemimpinnya, itulah bisa dikatakan inilah orang tempat kita mengadu selama 5 tahun. Kita bisa nelfon dia tengah malam, Pak, kami malam pun tak ada baris rumah kami lupa. Bolehkah? Boleh. Gitu.
magang di rumah saya ini kan baru ya, Pak. Jadi belum ada jaringan PDAM. Induk, jaringan induk. Jaringan induk. Sudah saya coba daftar dan sudah disurvei. Katanya kalau orang PDAM itu apa itu namanya Pak? Jangan lupa dozana